Shalom. Haleluya. Oke. Tema pada sore hari ini, tema yang luar biasa. Temanya adalah mengatasi kesepian atau kesendirian. Mengatasi kesepian atau kesendirian. Jadi ada perasaan yang yang sepi, ya. Nah, biasanya juga banyak ini anak-anak muda ini dia merasa sepi di tengah hiruk pikuknya dunia persilatan, ya. Nah, oke. Kita akan belajar bersama-sama. Sudah? PowerPoint? Iya. Ada banyak rasa dalam setiap kehidupan manusia. Ya, ada rasa bahagia, sukacita, tapi juga ada yang namanya rasa kesepian. Ya, ini dia. Ya, ini penting. Karena kalau ini tidak bisa diselesaikan, ini akan membuat atau kita akan terjebak atau masuk dalam yang namanya mental illness. You know mental illness? Ya, tadi pagi saya khotbah tentang mental illness, penyakit mental. Ya, ada banyak penyakit mental. Misalnya kecemasan, anxiety, atau ada gangguan mood, ya. Tiba gangguan mood, bisa bahagia, sukacita, tapi kemudian ada depresi di situ terjadi, ada yang namanya gangguan bipolar, lalu kemudian ada skizofrenia, ya, macam-macam. Ada yang pasca trauma dan lain-lain. Dan ini bisa membuat orang kemudian tidak mau bersosialisasi, maunya menyendiri, tersendiri, ya di tengah kesepian, sepi sendiri. Orang menuduh dia kurung di kamar sendiri. Itu dia. Ya, nah ini banyak juga menjangkiti anak-anak muda, banyak. Ya, ini banyak anak-anak muda mengalami perasaan loneliness, kesepian. Ada enggak di sini yang sedang mengalami hal-hal ini? Ya, walaupun di tengah banyak orang, tapi perasaan itu ada. Saya pernah mengalaminya. Rasanya tidak tahu mau bagaimana. Rasanya cuma tidak mau berbicara, tidak mau bersosialisasi. Saya berdiam diri di tengah-tengah banyak orang. Oke, coba kita lihat bersama. Ada beberapa alasan orang menyendiri. Ada beberapa alasan orang mengambil sikap ya untuk menyendiri. Yang pertama, karena dia sedang punya masalah. Jadi dia menarik diri dari semua hubungan, dia menarik diri dari pergaulan, ya, dia menyendiri. Bisa juga karena ada perasaan insecure. Ini dia. Apa insecure? Ya? Apa? Insecure rasa tidak aman. Ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada insecure di situ. Ada perasaan seperti ini. Jadi dia merasa tidak nyaman. Itu dia. Tidak nyaman. Jadi cenderung menarik diri. Lalu yang kedua, ada perasaan burnout. Ya, apa itu burnout? Perasaan lelah, ya, capek, ya, di tengah hiruk pikuknya dunia. Ya, ada perasaan apa? Dalam pekerjaan kayaknya sudah sampai di titik puncak,
Baru kemudian dia butuh namanya healing. Ya. Nah, healing, ingin fokus pada diri sendiri. Saya tidak mau orang lain ikut campur dalam urusan saya. Saya mau berfokus pada diri saya sendiri. Saya mau menyendiri supaya ya saya bisa mengoreksi kehidupan saya dan banyak hal terjadi di situ. Tetapi juga alasan orang menyendiri karena dia sedang punya urusan yang tidak ingin dicampuri oleh orang lain. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu banyak yang mau tahu. Cenderung gila urusan orang lain. Betul? Ya, artis dikejar, dicari. Itu plus 62 itu kebanyakan. Ya. Dia plus 62 itu suka apa? Suka mencari sesuatu yang mungkin bukan urusannya, ya. Dia melebihi detektif. Kok tahu dia ada pacar barunya? Nah, siapa? Ya kok belum tahu kah? Ada itu. Bukan itu saudaranya. Tidak ada. Ini nih. Saya tahu. Coba kau lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Wih, dicari. Ya. Sampai walaupun cuma setitik harapan, dia bisa bongkar semuanya. Nah, ada orang yang tidak mau seperti itu kan. Tidak mau orang lain masuk dalam kehidupannya. Dengan istilahnya no lab. You know no lab? Tahu enggak? Ini istilah Instagram. Istilah TikTok. No lab itu no life. Tidak ada hidup, tidak ada kehidupan. No lab. Ya. Ada juga yang menyendiri karena ingin menghindari drama atau konflik. Red flag. Ya, ini istilah ini. Ya, masa anak muda tidak tahu istilah-istilah begini? Saya saja yang masih muda tahu. Ya. Red flag itu dalam menghindari romansa percintaan. Jadi dia menghindari drama, konflik, apalagi kalau lagi bermasalah sama kekasih hatinya. Ya, stop dulu. Jangan hubungi saya. Ya, dan macam-macam. Ini alasan orang menyendiri. Ya, karena ada perasaan insecure, karena dia burn out, dia ingin healing, ya dia mau no lab dan red flag. Oke. Kesendirian pada akhirnya akan mengakibatkan kesepian. Jadi kesendirian pada akhirnya akan mengakibatkan kesepian. Hal ini terjadi, yang pertama bisa karena faktor pribadi. Apa? Introvert. Sikap atau sifat introvert. Apa introvert? Tertutup. Betul kan? Kalau ekstrovert, terbuka. Introvert itu cenderung diam. Betul? Kalau ekstrovert, itu dia. Itu ekstrovert. Lebih dia mau memanifestasikan dirinya. Ya, introvert itu cenderung ke dalam. Introvert itu cenderung makan dalam. You know makan dalam? Makan hati. Nah, itu introvert. Ya, tapi memang ini kepribadian. Ya, ini kepribadian. Ada introvert ya karena memang dia bisa ada di tengah kerumunan, tapi memang dia tipikalnya begitu. Tapi ini introvert karena ada hal, ada rasa yang dia alami. Atau yang kedua dia sengaja menyendiri. Ini alasan-alasan pribadi. Ya, lalu kemudian dia selalu merasa kesepian.
ini selalu merasa kesepian, ini merupakan gejala gangguan mental. Selalu merasa kesepian. Dimanapun, kapanpun, selalu merasa, tidak ada yang temani saya, ada perasaan kosong, ada kekosongan dalam hati, dalam jiwanya. Kosong, selalu merasa kesepian. Tapi yang keempat, merasa kesepian walau ada dalam komunitas. Ya, dia merasa kesepian, dia hahaha, ya. Tapi ada perasaan sepi, loneliness. Tidak tahu kenapa. Ya. Jadi walaupun dia suka, ada orang-orang yang tipikalnya misalnya heboh, suka cerita, tapi hatinya menangis. Jadi hebohnya itu merupakan tindakan pelarian. Ya. Tapi hatinya sedih. Hatinya sepi. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Jadi dia berusaha menutupi dengan berbagai cara. Dan orang kenal dia, orang yang humoris, orang yang baik, orang yang ceria. Tetapi ketika dia kembali ke rumahnya, dia menangis. Ada rasa kesepian. Oke. Nah, ini perasaan. Hati-hati. Perasaan itu baru merasa, belum tentu benar. Betul? Nah, misalnya begini. Merasa ganteng dengan ganteng. Mana lebih bagus? Ganteng. Tapi banyak orang yang merasa ganteng. Cantik dan merasa cantik. Nah, banyak yang merasa ini banyak bikin masalah kadang-kadang. Ya, merasa baik dan baik, merasa rohani dan rohani, itu beda. Ya. Nah, ini baru merasa. Jangan sampai karena baru merasa akhirnya kita terjerumus dan terjebak di dalamnya. Itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Sehingga ketika gangguan ini terjadi, ya, mental illness ini salah satunya adalah kesepian ini terjadi, ini akan mempengaruhi hubungan-hubungan sosial. Ini akan mempengaruhi produktivitas kita. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ada orang-orang yang membuat hidupnya berubah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Makan tidak teratur, tidur tidak nyenyak, apalagi. Ini banyak hal bisa terjadi. Ya, dulu dia mencapai dalam pekerjaan bisa mencapai achievement terbaik. Tapi ketika ini menyerang dia, prestasinya bisa turun. Dulu dia terkenal dengan orang yang baik, bisa bergaul. Tapi karena ini kemudian terjadi, ada banyak masalah di situ. Ada hubungan-hubungan seperti sayap-sayap yang patah. Ini. Nah, tapi firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak sendiri dalam kesepian. Ada kalanya memang kita harus menarik diri untuk merenung tentang kehidupan kita. Tetapi kemudian jangan kita sendiri dan terjebak dalam kesepian itu, dalam kesendirian itu. Seolah-olah dunia ini sedang menghakimi kita, orang-orang sekitar kita sedang menjudge kita, menekan kita, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Ya, nah Alkitab mengajarkan begini, ayat ini jangan juga dianggap sebagai harus pasangan berdua. Ya, ini dia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Ya, ayat ini banyak dipakai untuk pernikahan, betul kan? Tidak baik. Memang tidak baik seorang diri. Ya, tidak baik. Kenapa tidak baik? Tidak ada teman cerita. Jadi baru-baru saya diminta untuk mendoakan pasangan yang satu suaminya sudah meninggal, satu istrinya sudah meninggal. Jadi mau berdua, ya, mau sama-sama. Saya tanya, kenapa? Ya supaya bisa happy-happy. Supaya ada teman cerita, ada teman berbagi. Ya, kalau tidak sendiri, ya sepi, sunyi. Jadi harus ada, saya butuh teman untuk berbagi. Oke. Jadi mereka mau bersatu supaya ada tempat untuk berbagi rasa. Ada tempat untuk curhat, ada tempat untuk cerita, ada macam-macam. Apalagi wanita. Wanita itu butuh teman bicara. Pria bisa memendam rasa. Wanita tidak. Kalau kalian sudah masuk dalam pernikahan, kalian akan tahu itu. Ya. Jadi salah satu sifat wanita adalah dia harus menemukan teman bicara untuk berbicara. Kalau tidak, dia akan stres seumur hidup. Betul wanita? Amin. Ya, yang sudah menikah itu tahu. Ya. Pria itu cenderung memendam rasa. Ya, pria itu cenderung memakai logika, kalau tidak perlu diceritakan ngapain, betul Alita? Iya, tapi wanita tidak. Makanya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Butuh teman, butuh komunitas. Firman Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Ada teman-teman itu yang baik, bisa menolong kita. Ya, teman itu sepadan, artinya sama. Tapi jangan kemudian membangun hubungan yang toksik. Tahu buat toksik? Toksik atau toksik? Ya, toksik atau toksik. Sama jadi, ya, hubungan yang negatif. Karena itu akan menjerumuskan kita. Jadi, firman Tuhan katakan, temukan teman-teman, temukan komunitas di mana engkau diterima dan bisa mengembangkan semuanya. Di situ engkau bisa, teman-teman ini bisa pegang rahasia. Ketika engkau curhat, mereka bisa pegang rahasia, tidak ember kosong, ember bocor. Ya. Karena bisa jadi rahasia kita jadi rahasia umum. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dia, karena Tuhan tidak mau manusia itu seorang diri. Ya, harus ada teman, ada sahabat, ada penolong bersama-sama. Jadi tidak baik laki-laki itu sendiri, butuh wanita juga. Ya, seperti itu. Jangan kemudian berjalan antara Amir dan Aco, jalan sama-sama diberkati, dinikahi, itu tidak boleh. Ya, itu dilarang, tidak boleh. Ya. Tapi kalau berhubungan, oke. Teman-teman boleh. Ya, betul? Setuju? Nah, Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Ya, berdua. Jadi penting ada komunitas. Penting ada teman untuk curhat. Ya, belum tentu pacaran. Sang pacar bisa curhat, belum tentu. Kenapa? Jaga image. Betul? Jaga image. Selama pacaran itu kadang-kadang jaga image. Pokoknya yang ditampilkan semua yang baik-baik. Tapi kalau menikah, yang tidak baik pun akan keluar. Dinyatakan di situ. Ya, oke. Yohanes 16 ayat 32. Ini kisah tentang Yesus sendiri. Dia ditinggalkan, tapi kemudian dia berkata, aku tidak seorang diri.
sebab Bapa menyertaiku. Yesus punya Bapa di sorga yang selalu menyertai dia. Ya, kita juga punya Bapa. Kita anak-anaknya. Bapa tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau tidak ada teman curhat, curhatlah sama Tuhan. Iya toh? Jangan pendam rasa sendirian. Ketika rasa itu sesuatu dipendam, ditekan, lama-lama bisa lapoki. Ya. Jadi kalau butuh teman curhat, cari teman yang baik. Atau kalau tidak, curhatlah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau curhat. Bisa enggak? Bisa. Curhatlah. Kalau kau tidak percaya temanmu, curhat sama Tuhan. Tuhan, si Aldi, Tuhan, menjengkelkan. Tapi Aldi baik. Aldi yang di sana. Aldi di sini baik. Ya, tapi itulah manusia. Tuhan bilang, ayo cerita nak. Ayo, apa masalahmu? Beritahu saya, ceritakan padaku. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Betul kan? Datang. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Kalau kau kecewa, kalau kau sedang frustasi, kalau kau sedang tertekan, datang pada Tuhan. Ceritakan. Dia bukan Tuhan yang jauh, yang tidak bisa terjangkau. Dia Tuhan yang dekat. Justru dia ada di mana? Dalam hati kita. Dalam kita. Jadi gampang. Sambil baring-baring, Tuhan, sakit hatiku sama dia. Dia mengecewakan. Ini. Ceritakan. Ya. Tuhan, rasanya iri hati. Iris-iris. Tahu? Yang di belakang sana yang lagi sendiri. Jangan cuma nonton film Korea. Hidup ini tidak seperti film Korea. Oke. Lalu kemudian, ya, Yohanes 14 ayat 16. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita harus menyadari ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kudus. Justru Roh Kudus ini adalah yang menghibur, yang membimbing kita, yang menolong kita. Dia Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Salahnya kita adalah kita tidak menyadari bahwa dalam hidup ini ada Roh Kudus. Dia pribadi yang lembut, pribadi yang manis, pribadi yang ingin selalu bersekutu dengan kita, yang menemani kita. Dia pribadi yang care dalam kita. Itu Roh Kudus. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada kalanya ada perasaan kok Tuhan jauh meninggalkanku. Tidak. Dia selalu ada. Dia dekat dengan kita. Oke, yang terakhir. Jadi, jika lagi kesepian atau ada perasaan sendiri sepi, yang pertama, jangan mengasihani diri sendiri. Larut dalam perasaan mengasihani diri, memang saya ini tidak berharga. Memang bohong. Tidak ada yang menganggap saya. Saya dia acukan. Engkau berharga. Engkau mulia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Jangan mengasihani sendiri kita sendiri. Kemudian menutup diri terhadap hubungan-hubungan. Dan kemudian terjerumus semakin dalam. Ini bukan lagu, lebih dalam lagi. Bukan. Sehingga tidak bisa keluar dari situ. Akhirnya apa? Penyakit jiwa kena. Bisa? Bisa. Ya toh?
Nah, jangan menutup diri. Yang kedua, cari teman, cari komunitas, atau cari konselor, psikiater Kristen yang takut Tuhan. Untuk apa? Share, mengeluarkan perasaan, unek-unek yang terpendam. Ya, cari komunitas. Ya, saya tahu sel grup, ada ikut sel grup? Ada? Sel grup itu bukan tempatnya orang bergosip. Tapi kadang-kadang banyak orang di sel grup bergosip. Bahkan bukan kadang-kadang. Selalu. Yang digosipkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang negatif? Yang baik. Haleluya, oh kudus. Glory, haleluya. Yang baik atau yang buruk? Yang baik, tapi ujung-ujungnya kau tahu, dia itu baik. Dia itu suka kasih uang. Dia suka kasih traktir kita. Tapi uangnya itu dari mana? Dia ambil dari dompet mama. Nah. Ya, cobalah kalau bergosip itu gosip firman Tuhan. Gosip sesuatu yang baik. Ya, jangan yang negatif. Walau dibalut dalam kebaikan. Bisa enggak? Bisa. Yang ketiga, gunakan kesendirianmu untuk apa? Bertumbuh. Jadi saat engkau ada kalanya harus menarik diri untuk healing, disitulah engkau mengembangkan. Itulah istilah retreat. Kembali untuk ditreatment. Siapa yang mentreatment kita? Tuhan. Harus ada. Yesus saja dalam pelayanannya, dalam kesibukannya, dia selalu apa? Pergi menyendiri untuk berdoa. Kita sudah sibuk, banyak kegiatan, banyak pelayanan, tetap mengandalkan kekuatan kita. Makanya banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan, burn out. Akhirnya pelayanan itu jadi biasa. Ketika pelayanan jadi biasa dan banyak tekanan, ya sudah. Pernah dengar pendeta bunuh diri? Pernah. Karena burn out. Terlalu capek. Jadi kita harus sering untuk mundur supaya kita bisa maju lagi. Mundur itu untuk diisi oleh Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, tetap berfokus pada kehendak Tuhan. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita ada di dunia ini? Ayo, untuk apa? Pernah nggak berpikir, untuk apa saya ada di dunia ini? Supaya saya bisa melayani Tuhan. Untuk apa kita melayani Tuhan? Halo? Apakah melayani itu karena untuk menyalurkan hobi? Karena saya bisa bernyanyi, makanya saya mau ada di sini. Supaya saya bisa menyalurkan hobi saya. Soalnya kalau saya ikut idol, belum tentu saya lolos. Tapi kalau dalam komunitas seperti ini, walaupun suara saya agak miring-miring sedikit, saya diterima. Jadi untuk menyalurkan talenta saya. Jadi saya melayani untuk menyalurkan talenta saya. Apakah demikian? Ya, bisa saja seperti itu. Karena talenta itu harus dikeluarkan, digunakan, dipakai, dieksplor. Ya, oh saya bisa main musik, tapi saya tidak bisa karena orang tua saya larang saya main di band dunia. Ya, jadi paling tidak saya harus menyalurkan hobi saya. Tidak ada salahnya.
Tapi untuk apa kita melayani? Ayo. Saya bisa ini, saya bisa ini. Tapi karena tidak ada kesempatan di luar, jadi saya mengerjakannya di dalam sini. Halo? Untuk apa? Orang yang tidak menemukan tujuan hidup, ini adalah orang yang akan menyia-nyiakan kehidupannya. Oh ya, saya kerja. Untuk apa kerja? Supaya dapat uang. Terus kalau sudah dapat uang, untuk apa? Supaya bisa belanja, bisa makan enak. Nah, kalau sudah belanja, makan enak, untuk apa lagi? Ada hal yang paling esensi dalam kehidupan kita. Hal esensinya adalah temukan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga ketika engkau melakukan sesuatu, engkau tahu, engkau sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itu yang membuat kita terus bersemangat. Itu yang membuat kita terus menyala. Itu yang membuat kita terus berjalan terus ke depan. Tidak terpengaruh dengan perasaan. Perasaan sepi, sunyi, sendiri. Amin. Temukan itu. Masing-masing orang punya kehendak Tuhan dalam dirinya. Temukan. Itu yang akan menjadi passionmu. You know passion? Ya, bukan passion fruit. Ya, passion, gairah. Kau terus bergairah, bersemangat dalam kehidupan ini. Tidak loyo-loyo lagi. Kau melayani Tuhan, engkau tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau bekerja, engkau tahu kehendak Tuhan. Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus melayani? Engkau hidup pun, engkau tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan kemudian melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Sehingga engkau terus menyala. Tidak sepi. Orang yang tidak tahu kehendak Tuhan akan terhilang dari tujuan hidupnya. Cita-citamu belum tentu kehendak Tuhan. Tadi Aldi cerita dia banyak mengalami hal. Justru ketika kita ada masalah di situ dan kita tahu kita bisa keluar dari masalah dan menang dari masalah itu, ini bisa jadi jawaban kesaksian bagi orang lain. Tuhan bisa pakai di mana kita terpuruk. Oke, selesai. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kami merasa ada perasaan sendiri, sepi, tidak dihargai. Ada perasaan kesendirian Tuhan, kesepian. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami. Bahkan Tuhan ada di dalam kami. Biar kami menemukan kehendak-Mu. Kami menemukan tujuan hidupmu yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Yang Tuhan telah tetapkan itu bagi kami. Sehingga kami terus bersemangat, bergairah untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan itulah bentuk penyembahan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Biar mereka bisa menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mereka menikmati hidup ini bersama dengan Kristus Yesus. Kami berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.